Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua Nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang umat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Jadi nah yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kulo cenderung cerita nu paling seneng cerita wali. Kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, digekno kopi. Menonak kiai ini rokok, ya digolekno asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marbuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau amal kita tidak cukup. Amal pidato ya disangoni. Itu serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah SAW. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang umat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Jadi memang, jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pin tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya sekitar era sopan. Kulo nu gak ada santri konco, riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karo. Nggak tak takoki kenapa kayak goblok. Sungkan nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujur nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran mbek widadari sungkan? Soleh pas-pasan kok awraku. Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah risiko kuota nak pas-pasan itu risikone niku. Dados Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau gak ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter.
Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki Beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat. Digojlek sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Mbok yo guyu bareng. Terus sing sitok gojlok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana azab bae. Lah alhamdulillah mate nabi niku mun saged sedanten, Bib. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang guyu. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmoni. Terus niki cerita-cerita sanad mengke diantara kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqah ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan diantara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrid beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah, termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Tahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Sodaqah. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq. Beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah itu. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Soghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih. Karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan. Kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya karena jenengmu dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah jare wong akeh bar diamuk bojoku wis bingung. Salah iku macam-macam. Ora profesor ra kiai bar diamuk bojoku wis bingung panjenengan niku. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya. Kalau sudah tua-tua itu wong ra duwe dhuwit, diamuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah nggak ada takrir, khutbah Sa'ban sidi waca Muharram. Iku pun entek ilmune iku. Karena memang di rumah penuh masalah. Dados khutbah boten madhep
ngalor mun saelas pokoke ngerti pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat niku hadis sahih mboten hadis dhaif, hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditampa Allah akhire mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pangeran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhta min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pangeran. Musa pangeran ku salah. Manjen ya wau, manjen wong diamuk ku ya repot. Wong penuh musibah nggih repot. Pemene pun rai-rai konflik sama Mas Edi niku repot. Terus niki wau mun perjanjian kalian Mas Inul. Niku Sarifah Zayana kula mun matur Mas Inul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh syafaat. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi. Mungkin hadirin ya muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sutaqo bin Zaidi Tahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini apa? Kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Syato. Laqad alqaitu manaqibat Sayyid Hamzah Syato rahimahullah miraron binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa asdiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'araftu bi anna tilkar risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Syato wa khisalih al-karimah. Walam takirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidoati, atau walam tukirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidoati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Syato itu teman akrabnya buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah.